Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 23 Agustus 2025 dengan judul Menerima Mereka yang Tidak Diterima. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan curahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Matius 19 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Mari kita ikuti penjelasannya. Ketika anak-anak saya menyusahkan guru saya tidak bermaksud mengganggu ruang kelas mereka, tetapi sekeras apapun saya berusaha untuk menjadi baik, selalu ada yang tidak beres. Sekarang saya adalah seorang guru. Saya ingat hari pertama dikelilingi oleh 28 siswa kelas 3 SD. Meskipun saya telah berjanji untuk menerima dan menginspirasi anak-anak yang nakal, saya mendapati diri saya bergumul dalam doa untuk ke-28 anak dengan otak kiri yang aktif, yang bersemangat untuk bisa duduk diam, mendengarkan saya dengan cermat, dan mengangkat tangan untuk berbicara. Ini akan membuat hidup saya lebih mudah, dan saya akan terlihat jauh lebih baik sebagai seorang guru. Saat saya mulai berpikir, saya bisa mengatasinya. Jenny muncul. Dia suka menantang, kasar, kejam terhadap siswa lain, dan sangat menentang apapun yang saya ingin dia lakukan. Saya begitu sibuk mencoba menghadapi ketidakaturannya sehingga mengaburkan keunikan siswa lainnya, hanya untuk mengatur saya menjadi keras dan kurang menerima kreativitas, dan kehidupan di ruang 10 pun mulai menyerupai kantor polisi. Kemudian keluarganya pindah. Hati saya sakit untuk gadis kecil itu, karena saya tahu dia hanya mencoba menyampaikan pesan bahwa dia terluka dan marah karena kehidupan telah memberikan dampak buruk padanya. Ketidakhadiran Jenny memang memberi saya ketenangan yang saya butuhkan untuk melihat lebih hati-hati pada murid-murid saya yang lain. Saya menemukan beberapa anak yang nakal, yang tidak terlalu mengganggu, yang akan menjadi tantangan bagi saya jika saya benar-benar ingin menjadi guru seperti yang selalu saya inginkan. Ketika saya kanak-kanak, seseorang yang mau menerima saya dengan apa adanya dan menyesuaikan kurikulum agar lebih memenuhi kebutuhan saya, gantinya mengeritik saya. Mengapa saya begitu peduli terhadap anak-anak yang mana banyak orang menganggap mereka sebagai pembuat masalah? Karena saya adalah salah satu dari mereka. Saya tahu bagaimana rasa nama Anda tidak pernah masuk dalam daftar bintang emas. Walaupun Anda sudah berusaha sekuat tenaga, dengan sangat keras, saya tahu betapa sakitnya saat kepala sekolah menyebutkan Anda ayam sayur.
Saya tahu bagaimana orang tua saya berjuang menemukan cara untuk memotivasi saya. Tetapi saya adalah salah satu dari orang-orang beruntung yang terlepas dari semua itu, merasa dicintai. Yesus ingin anak-anak datang kepadanya apa adanya. Dia ingin memenuhi kebutuhannya. Jangan kita menolak anak-anak dengan memaksakan mereka yang tidak sesuai untuk sesuai dengan pola yang kita rancang. Tuhan, ampunilah saya jika saya telah melukai salah satu anak-anak-Mu atau menghalangi mereka untuk datang kepadamu. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.